Teknologi pasca panen, yaitu terdiri dari sortasi basah, pencucian, perajangan, dan juga pengeringan. Nah, adapun tahapan penyiapan Simplisia itu kalau sebelumnya kita membahas tentang pengumpulan bahan bakunya atau panen atau Good Agricultural Collection yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan selanjutnya, yaitu adalah sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan juga sortasi kering. Nah, setelah Simplisia itu melalui proses sortasi kering, maka nanti dibahas di part selanjutnya kita akan membahas mengenai pengepakan dan penyimpanannya. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai pemeriksaan mutunya. Untuk sortasi basah itu tujuannya adalah membersihkan dari kotoran dan juga benda asing atau bahan asing. Misalnya akar, bahan asingnya itu kan tanah, kerikil, pasir. Nah, ini sortasi basah itu tujuannya adalah memisahkan akar dengan bahan-bahan asing, misalnya tanah, kerikil, pasirnya, seperti itu. Kemudian rumput, batang, daun, bagian akar rusak, dan juga pengotoran lain, misalnya adanya tanah dan juga banyak mikroba. Nah, itu kalau bisa dipisahkan dengan sortasi basah ini. Kemudian dilakukan pencucian. Nah, tujuan pencucian itu adalah untuk membersihkan atau menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat. Dan harus diperhatikan ya bahwa Simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut itu cuci sesingkat mungkin. Nanti kalau kelamaan nyucinya, zat aktifnya bisa menguap atau bisa larut. Nah, menurut Frazier 1978, ketika kita mencuci 1 kali maka 25% mikrobanya hilang. Tapi kalau cuci 3 kali itu mikroba sisanya itu bisa 42%. Gitu. Kemudian air harus bersih. Itu berasal dari mata air, kemudian air sumur dan juga pump. Dan air itu harus bebas dari Escherichia, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Bacillus, dan juga Streptococcus. Nah, untuk perajangannya sendiri itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan, penggilingan, dan juga pengepaan. Caranya adalah Simplisianya itu dikeringkan 1 hari itu dengan tujuan untuk mengurangi warna akibat reaksi alat dengan simplisianya. Dirajang tipis atau potong dengan ukuran tertentu. Nah, simplisia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur itu kan simplisia yang zat aktifnya mudah menguap, sehingga irisannya itu jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis selain mudah menguap zat aktifnya, maka simplisianya bisa mudah kering dan juga bisa mempengaruhi perubahan bau dan juga warnanya. Untuk pengeringan sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi kadar supaya simplisianya awet dengan kadar airnya itu kalau bisa kurang dari 10% atau kalau bisa lebih mantap lagi kurang dari 5%. Kemudian diharapkan supaya tidak terjadi reaksi enzimatis. Nah, kalau kadar airnya itu lebih dari 10%, dalam artian pengeringannya kurang sempurna karena kadar airnya lebih dari 10%, maka bisa terjadi reaksi enzimatis, kemudian zat aktifnya itu juga bisa terurai. Selain itu juga kalau lembab, kadar airnya masih 10%, itu bisa terjadi pertumbuhan kapang, jasad renik, simplisia rusak, dan juga bisa menurun mutunya. Kemudian simplisia bisa diawetkan dengan merendam di dalam larutan etanol 70% dan dialiri uap panas. Nah, setelah itu selesai maka dikeringkan, kecuali simplisia fermentasi, maka keringkan perlahan karena bisa menimbulkan enzimatik dan zat aktifnya pecah kalau misalnya tidak dikeringkan secara perlahan. Adapun jenis pengeringan itu bisa menggunakan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan atau tidak kena sinar matahari langsung.
Yang bisa dikeringkan menggunakan sinar matahari langsung itu adalah Simplicia dengan bagian tanaman yang keras, itu seperti kayu, kulit kayu, dan juga biji. Selain itu, untuk Simplicia yang zat aktifnya itu stabil atau tidak mudah menguap. Nah, kelebihannya dengan sinar matahari langsung itu mudah, murah, tapi kekurangannya tergantung iklimnya atau tergantung musimnya. Nah, untuk syarat dari Simplicia yang diangin-anginkan tidak kena sinar matahari langsung itu adalah syaratnya adalah bagi Simplicia yang zat aktifnya mudah menguap dan tidak stabil. Contohnya misalnya di bagian tanaman lunak seperti bagian bunga dan daunnya. Untuk tempat pengeringannya, itu tempat Simplicianya itu berlubang-lubang seperti anyaman bambu. Dan jangan sampai terbuat dari logam, karena kalau logam itu nanti zat aktifnya bisa mudah rusak. Sirkulasi udaranya juga diatur supaya memungkinkan untuk ventilasi keluar angin udara, keluar masuknya udara. Kemudian kalau itu tadi adalah pengeringan secara alamiah, nah ini kita akan bahas pengeringan secara buatan. Nah, pengeringan buatan itu bisa menggunakan alat yang dapat diatur suhu, kelembapan, tekanan, dan juga aliran udaranya. Tapi tidak ekonomis untuk Simplicia yang banyak, itu kekurangannya. Kelebihannya itu mutu Simplicianya itu lebih baik dan waktu efisien. Nah, prinsip kerjanya itu adalah udara dipanaskan, sumber panas dari kompor, mesin, diesel, dan juga listrik. Nah, udara panas itu dialirkan dengan dorongan kipas. Untuk sortasi kering, ini tahap selanjutnya, itu tujuannya untuk memisahkan atau membersihkan benda asing dan pengotoran lain atau bagian tanamannya. Caranya bisa manual ataupun bisa mekanik. Nah, itu ya presentasi saya atau penjelasan dari Ibu tentang bagaimana teknologi pasca panen dan bagaimana Simplicia itu diperlakukan setelah dipanen. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.